Bab 841. Jangan panggil aku kakek. Kepala pelayan juga merasa sangat terkejut. Awalnya dia kira kalau Audrey menerima uang itu karena menerima tawaran tuan besar, tapi siapa sangka dia malah. Perubahan seperti ini membuat kepala pelayan sedikit terkejut, lalu dia pun tidak tahan untuk tersenyum saat melihat wanita yang licik di depan matanya ini. Ternyata wanita yang bisa disukai oleh tuan muda memang berbeda. Dia seharusnya memilih untuk percaya pada tuan muda. Orang yang bisa membuat tuan muda tidak akan meninggalkan wanita yang dia sukainya, mana mungkin bisa pergi begitu saja setelah menerima uang sogokan. Kakek, apa Anda ingin minum teh? Aku akan ambilkan untukmu. Jerry Yuchi langsung membentaknya, kamu tidak boleh panggil aku kakek lagi. Audrey Han mengedipkan matanya, lalu berkata dengan wajah yang pasrah, kenapa? Kakek sudah memberiku amplop uang pertemuan pertama, jadi sangat tidak sopan jika aku tidak memanggil kakek. Aku suruh kamu menerima uang agar kamu. Tapi sebelum Jerry Yuchi menyelesaikan kata-katanya, Audrey Han langsung keluar untuk menyeduh teh dan meninggalkan seluruh orang di ruang sekretaris yang saling melihat satu sama lain. Tidak lama kemudian Jerry Yuchi melihat ke arah kepala pelayan, dia pergi kemana? Kepala pelayan mengedipkan matanya, mengingat kata-kata yang baru dilontarkan tadi, lalu berkata, mungkin, pergi menyeduh teh untuk tuan besar. Jerry Yuchi, seduh teh apa? Apakah aku akan minum teh yang diseduh olehnya? Kepala pelayan menutup mulutnya dan berdeham sejenak, aku lihat wanita ini cukup pintar. Ujian darinya membuat Jerry menjadi tidak senang. Bagaimanapun hingga saat ini dia hanya menginginkan Merlin Duanmu seorang untuk menjadi cucu menantunya. Jadi dia pun langsung mendengus kasar saat mendengar ini, bocah ini ternyata ingin pura-pura terlihat pintar di hadapanku. Setelah menerima uang dia masih ingin mendapatkan segalanya. Di dunia ini tidak ada hal yang baik seperti ini. Nada bicaranya sangat keras hingga membuat kepala pelayan merasa sedikit khawatir. Audrey memang hanya seorang bocah jika berhadapan dengan tuan besar yang sudah menggeluti dunia bisnis selama puluhan tahun ini. Tapi sebagai kepala pelayan dia juga tidak berani banyak bicara, hanya bisa mundur ke samping dan tetap diam. Dia ingin main teka-teki dengan aku, nanti setelah dia pulang, kamu beritahu dia kalau aku tidak akan minum teh yang dia buat. Lalu suruh dia untuk sadar diri dan keluar dari perusahaan, jika tidak jangan salahkan aku kalau akan mengusir dia sendiri keluar dari perusahaan. Kepala pelayan. Kepala pelayan tidak ingin melakukan ini, tapi, dia tidak ada pilihan lain. Tidak lama kemudian Audrey datang kemari sambil membawa segelas teh. Teh itu masih sangat panas, lalu Audrey pun berjalan ke hadapan tuan besar Yuchi dan ditaruh di atas meja. Kakek, aku baru saja menyeduh teh ini, jika kamu tidak keberatan maka cobalah teh ini. Meskipun dia sangat tidak senang kalau kakek Colden ini menghapus semua masa lalu tentang dia dan Colden, lalu masih menyuruh Colden untuk menikah dengan orang lain dan tidak ingin dirinya bersama dengan Colden. Tapi bagaimanapun orang ini adalah kakeknya Colden Ye. Dia tentu saja berharap bisa mendapatkan kepercayaan darinya. Selain itu dia juga tidak ingin hubungan dia dengan Colden akan dilarang dan tidak direstui oleh orang tua. Di dunia ini ada begitu banyak pasangan yang tidak direstui oleh orang tua bahkan satu kalimat ucapan doa pun tidak ada. Hal ini sangatlah menyakitkan. Jerry Yuchi melihat teh itu lalu mendengus kasar, dia bahkan tidak mengulurkan tangan untuk menyentuh gelas itu. Tapi dengan jarak yang sedekat ini, aroma teh itu pun masuk ke indera penciuman Jerry. Dia mencium aroma yang kental dari teh itu, membuat cacing dalam perutnya mulai berbunyi. Jerry Yuchi adalah orang suka dengan teh. Ada banyak orang yang mengetahui tentang hal ini. Tapi karena Audrey tidak memiliki banyak waktu untuk menyeduhnya, jadi dia hanya bisa melakukannya dengan cepat. Hansen. Jerry Yuchi memanggil kepala pelayan. Kepala pelayan Hansen langsung kembali sadar, dia pun melihat tuan besar sekilas, lalu melihat ke arah teh itu, kemudian maju berjalan ke depan. Nona,
Karena kamu sudah menerima cek itu, maka lebih baik kamu pergi dari perusahaan. Mumpung masalah ini belum menjadi besar, jadi akan lebih baik kamu pergi dulu, agar nantinya tidak. Audrey mengiyakan dan langsung melihat ke arah Jerry Yuichi. Apakah maksud kakek ingin memberi aku izin? Jerry Yuichi, kepala pelayan. Beberapa saat kemudian Jerry Yuichi pun mendengus kasar, Hansen, kamu tidak usah terlalu sungkan, lalu katakan semua itu dengan jelas. Kepala pelayan Hansen menganggukkan kepala, lalu maju satu langkah ke depan dan berkata dengan keras, Nona Han, maksud dari Tuan Besar kami menyuruh kamu menerima uang itu adalah ingin menyuruh kamu meninggalkan perusahaan dan meninggalkan Tuan Muda Goldie. Uang di cek itu cukup untuk membuat kamu menjalani hidup dengan baik. Jika kamu masih terus mendekati Tuan Muda, maka keluarga Yuichi akan menggunakan cara yang keras untuk mengusir kamu. Nantinya luka ringan yang akan kamu hadapi adalah penderitaan pada tubuhmu, lalu untuk luka berat, tidak bisa dikatakan lagi. Kata-kata ini dilontarkan dengan sangat frontal, Jerry Yuichi pun melihat kepala pelayan Hansen dengan senang sekilas, lalu menunjukkan ekspresi wajah yang puas. Mereka sudah mengatakan semua kata-kata ini dengan jelas, jika Audrey sedikit tahu diri, maka dia pasti akan membawa uang itu pergi. Tapi Audrey tidak melakukan itu, dia masih berdiri di depan meja sambil tersenyum, lalu berkata, sebenarnya aku memiliki kemampuan untuk mengumpulkan uang, kakek tidak usah khawatir dengan kehidupan aku selanjutnya. Selain itu, aku kira cek ini adalah amplop uang untuk aku, tapi karena bukan seperti itu, maka aku tidak bisa menerima cek ini. Setelah selesai bicara dia mulai menaruh amplop itu ke atas meja lagi. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka kalau Audrey akan mengembalikan amplop itu, sama saja dia telah mengembalikan uang kepada Tuan Besar Yuichi. Apakah ini artinya dia tidak akan meninggalkan Goldie Yuichi hanya karena uang? Tatapan mata kepala pelayan Hansen menjadi lebih puas. Tapi wajah Goldie menjadi lebih gelap, berkata dengan marah, apa maksud kata-kata kamu ini? Kamu berani mengembalikan uang yang telah kamu terima dariku. Audrey Han sedikit tersenyum, berkata, kalau ini bukan hadiah pertemuan untuk aku, maka aku tidak akan menerima uang ini. Jerry Yuichi memicingkan matanya ke arah Audrey. Sejak pertama bertemu hingga sekarang, Audrey tidak rendah hati dan juga sombong, selan itu dia dari tadi tidak terlihat takut saat menghadapi dirinya dan bertindak sesuai dengan keadaan. Sikap seperti ini membuatnya sangat terkejut. Jerry Yuichi juga sangat menikmati wanita seperti ini, dia jauh lebih unggul daripada wanita yang sudah terlihat tegang dan menangis saat bertemu dengannya. Sayang sekali. Saat kamu pergi menyeduh teh, kamu pasti sudah melihat isi amplop itu, kan? Jerry Yuichi bertanya, tapi sebelum Audrey menjawab, dia mulai berkata lagi, apa kamu merasa uang yang aku kasih tidak cukup banyak? Kalau begitu katakan saja berapa yang ingin kamu mau. Selama kamu bersedia meninggalkan cucu aku, maka aku akan berikan berapapun uang yang kamu mau. Dia terlihat sangat murah hati, memasang wajah yang rela mengeluarkan apapun demi cucunya. Audrey Han mengangkat alisnya, tidak tahan untuk bertanya, apa maksud kakek, kamu akan menyetujui apapun yang aku mau agar aku rela meninggalkan dia. Jerry Yuichi meliriknya sekilas, lalu mengiyakan. Tapi Hansen malah merasa ada yang tidak beres, kenapa dia merasa kalau wanita yang ada di hadapannya ini tidak mudah diatasi seperti wanita biasanya. Selain itu, ekspresi wajahnya yang sekarang, membuat orang merasa dia bukan menginginkan suatu barang. Ternyata benar, kata-kata yang dilontarkan olehnya hampir membuat seluruh orang di sana terkejut. Kakek, apa yang aku inginkan tidak banyak, tapi karena kamu begitu murah hati, maka aku ingin kamu memberikan aku aset keluarga Yuichi saja. Bersambung.